Ya, situ dah. Haleluya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang hadir di sini, bahkan yang live di Facebook, di sosial media. Shalom. Apa kabar? Saya percaya semua luar biasa baik. Amin. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus, urapanmu melawat tempat ini dan saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing, bahkan yang ada di rumah sakit. Engkau yang menjamah umatmu satu persatu tanpa terlewatkan ya Tuhan. Haleluya. Hati kami rindu menyembahmu. Haleluya.
kasih Tuhan, kiranya penyembahan kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap untuk memuji dan memberi sorak-sorai yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. There is a verse like this. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Saudara-saudari yang di rumah, yang di tempat ini siap memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sorakan, haleluya.
dalam firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah ini. Kalau kami boleh ada di sini, Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau. Ini kami Bapa dengan segala apa yang ada pada kami. Saat ini kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan, jamah hamba-Mu, dan kiranya Engkau tetap memberkati kami dalam kasih-Mu Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami kumpul di tempat ini karena kasih karunia Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan selalu akan melindungi kami di sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada saat ini firman-Mu selalu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan, menuntun kami. Itulah penyertaan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak yang akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang diteburkan akan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita membuka Alkitab kita, kitab suci kita, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Nanti saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, teman-teman akan membacakan ayat yang genap. Sambil kita semua berdiri. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata
bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, suci, kudus, dan firman-Mu kiranya bertumbuh untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan dulu. Sekali lagi salam. Yang baru bergabung, selamat datang di tempat ini, dan kita terus memuji-muji Tuhan. Saya senang sekali ketika disampaikan Pak Luki, kamu nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Karena bagi saya menyampaikan kebenaran firman itu adalah kewajiban setiap anak-anak Tuhan. Siapapun di tempat ini harus wajib menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Cerita ini mungkin kita, baik yang di tempat ini maupun yang mendengarkan melalui live, pasti sudah sering membaca ayat-ayat ini. Mungkin sudah kita hafal tentang cerita yang ini. Tapi saya percaya juga setiap bacaan-bacaan yang kita baca, firman Tuhan yang kita baca, pasti ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang disampaikan Tuhan kepada kita. Pada sore hari ini, menarik kita perhatikan sebuah percakapan yang begitu besar menurut saya. Karena apa? Yang berbicara ini bukan orang sembarangan. Yang bertanya juga bukan orang sembarangan. Yang bertanya adalah, di situ ada keterangannya. Seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama. Mungkin sekelas Dimas Kristen. Ya, pemimpin agama. Dan dia seorang Farisi lagi. Jelas sekali di sini dia bukan orang sembarangan, orang yang mengerti hukum Taurat, orang yang punya pandangan tentang hukum-hukum Taurat. Jadi bukan sembarangan. Dan dia berhadapan dengan Yesus yang adalah Tuhan yang diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan umat-umat manusia. Yang menarik di sini adalah dalam percakapan ini ada satu hal yang ditekankan oleh Tuhan. Kamu harus lahir baru. Kamu harus lahir baru. Lahir baru sering dibahas di tempat ini. Terus terang semenjak dibahas di tempat ini lahir baru ini, kadang saya tidak bisa tidur kalau malam-malam itu sedang merenungkan tentang lahir baru. Tidak ada habisnya. Saya pelajari, ternyata untuk menuju dalam lahir baru ini tidak gampang. Kenapa? Di dalam menuju hal ini, percaya kepada Kristus di sini di ayat berikutnya nanti, ada sesuatu hal yang harus kita singkirkan dalam pengertian kita, seperti Nikodemus. Ada sesuatu hal yang harus kita kalahkan dalam diri kita untuk menjadi lahir baru. Lahir baru, ada yang beranggapan bahwa lahir baru itu anugerah. Saya setuju. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Karena apa? Tidak semua orang yang ada di tempat ini, ada di dunia ini dipilih. Ya bukan? Kalau ada kita di tempat ini percaya kepada Kristus, saya percaya juga itu anugerah. Anugerah berasal daripada Tuhan. Nah, anugerah itu telah diberikan kepada manusia, dan termasuk Nikodemus pada saat itu. Nikodemus, kalau saya berkata ya terlalu lebay kalau saya mengatakan dia seorang profesor, tapi saya percaya dia seorang ahli dalam kitab. Orang Farisi itu pemandangannya tentang Alkitab, tentang kitab hukum Taurat, kadang mereka udah hafal. Kalau saya, yang saya hafal dari ayat-ayat kitab suci ini mungkin ada 50 ayat. Saya lemah di situ. Tapi saya tahu kalau punya ini di kitab ini, tanya saya cari ayatnya di mana ya gitu ya. Nah, kalau orang Farisi, saya mengatakan mereka khatam tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi ada yang menarik di sini, ketika Yesus mengatakan tentang lahir baru, dia tidak mengerti. Dia tidak paham maksudnya Yesus. Nikodemus memahami bahwa lahir baru itu seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya kembali. Jadi dia berkata, bagaimana mungkin Tuhan yang saya sudah tua, ya, udah bau tanah mungkin dia. Udah tua, bagaimana saya masuk ke rahim ibu saya lagi dan saya lahir kembali.
Dan ternyata yang dimaksud Yesus bukan itu. Yang dimaksud Yesus bukan tentang kamu masuk rahim ibumu, lalu kamu keluar kembali dan menjadi bayi yang unyu-unyu lagi. Tidak begitu. Pandangannya Yesus di sini adalah dia memberikan pandangan kepada Nikodemus. Kenapa dia harus lahir? Kita harus mencari tahu ini. Kenapa dia harus lahir kembali lagi? Kenapa dia harus lahir kembali lagi? Saya menemukan satu hal. Tadi saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ternyata perkataan ini bukan hanya kepada Nikodemus juga. Bukan hanya kepada Nikodemus, tapi kepada semua manusia yang ada di bumi ini. Kepada setiap insan manusia yang ada di tempat ini. Karena pelanggaran Adam dan Hawa, makanya kita harus lahir baru. Kenapa? Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa di Taman Eden, ternyata bukan hanya akibatnya itu pingsan, bukan. Akibatnya itu bukan hanya sempoyongan, bukan. Tapi akibatnya mati. Satu kata mati. Maka dari itu saya coba mencari tahu ini, kenapa dia harus lahir baru? Ada apa dengan ini? Ternyata ketika kita mati karena dosa, kita perlu dibangkitkan roh kita oleh Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, kita harus lahir lagi kembali. Hubungan itu perlu diperbaiki. Hubungan itu perlu diperbaiki kembali seperti pada zaman dulu, dan bahkan lebih dari itu. Sehingga mau gak mau, Yesus harus mengorbankan dirinya menjadi bagian dalam lahir baru ini. Nah, coba dilihat. Nikodemus dibawa oleh Tuhan Yesus memandang satu pandangan tentang ular tembakau yang dibuat oleh si Musa. Yesus mengatakan kepada Nikodemus, sama seperti Musa mengangkat ular tembakau. Maksudnya apa? Ketika bangsa-bangsa Israel melalui satu tempat di padang gurun, mereka memberontak kepada Tuhan, mereka melawan Tuhan dan Musa. Ada di dalam Bilangan pasalnya yang ke-9. Bilangan pasalnya yang ke-21. Di situ menjelaskan bagaimana mereka berjalan dan kemudian melawan Tuhan, sehingga Tuhan menghajar mereka dengan ular yang mematikan, ular tedung. Dan mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan kami salah melalui Musa, tolonglah kami Musa. Berdoa kepada Tuhan, kami telah melakukan pelanggaran, kami telah melawan Tuhan. Inilah kehidupan-kehidupan yang seringkali terjadi dalam kehidupan ini. Ketika kita terjepit seperti orang di padang gurun, yang terjadi cuma dua, berserah atau melawan. Ya bukan? Keadaan yang seperti ini yang kita hadapi hari-hari ini kan begitu berat menurut saya. Pandemi di mana-mana. Aduh, mau keluar aja nggak bawa masker. Aduh, gimana ya? Takut kita. Bukan hanya takut kepada petugas, tapi takut juga kepada penyakit. Banyak orang yang mengeluh. Dan beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang anak Tuhan yang menggerutu tentang keadaan. Ya, sudah usahanya kolaps, suaminya meninggal karena COVID, warungnya ditutup, ya, udah jatuh ketimpa tangga lagi. Saya berkata kepada dia, apakah kita pantas mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau menyembah kamu lagi? Apakah kita pantas berkata kepada Tuhan, Tuhan kamu salah dengan keadaan yang saya dapatkan pada saat ini? Orang Israel pada saat itu mereka melawan Tuhan karena keadaan mereka. Orang Israel melawan Musa karena keadaan yang sangat melelahkan mereka. Keadaannya apa sih? Mereka tidak punya makanan di padang gurun, tidak ada makanan yang enak, bla 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 bla, tidak punya air, menderita sekali. Sama dengan keadaannya sekarang.
kadang mau cari makanan enak aja kalau udah malam itu susah ya. Gitu ya. Mau kumpul-kumpul sama teman-teman, aduh gimana gitu. Semalam saya kumpul-kumpul sama teman kan ada ulang tahun. Saya hitung ada lebih dari 30. Saya mengalah, saya permisi ya. Alasan saya besok saya ada ibadah, saya ada pelayanan besok. Dan memang saya ada ibadah hari ini gitu ya. Daripada kita jadi omongan orang, dilaporkan nanti kita kena, lebih bagus kita bincang-bincangnya. Nah, ini keadaannya mereka melawan Tuhan dan ternyata Tuhan menghajar mereka dengan ular kedung. Ya mungkin sejenis ular kobra. Dan sekali mematok kalau kita lihat racunnya kobra itu luar biasa loh. Bisa membunuh berapa orang gitu ya. Satu gigitan itu bisa untuk racunnya aja bisa berapa orang yang bisa mati dengan satu gigitan. Nah, Tuhan Yesus membawa Nikodemus di sini. Ketika orang-orang Farisi itu dipatok ular lalu mati dan datang kepada kepada Musa, lalu si Musa disuruh oleh Tuhan bikinlah ular dari tembaga, dan setiap orang yang memandang ular itu ketika ia dipatok ular dan memandang tembaga yang kamu buat itu akan terjadi mukjizat Tuhan, dia akan sembuh. Nah, Tuhan Yesus berbicara sebenarnya kepada Nikodemus tentang kehidupan yang akan datang, tentang kekekalan, tentang kehidupan yang sedang kita rasakan ini mati, dia akan memberikan kita hidup yang berikutnya. Itulah lahir baru yang dibicarakan oleh Yesus kepadanya. Salah satunya itu ya. Masih banyak yang dijelaskan nanti di situ. Salah satunya itu ada kehidupan yang sekarang dia mengatakan bahwa saya usahanya, saya memberikan korban kepada Tuhan dengan persembahan-persembahan. Saya memberikan sapi yang baik, saya memberikan kerbau atau merpati yang paling unggul atau tepung yang paling unggul untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah yang menyelamatkan saya. Tapi Yesus bilang, no, bukan itu. Yang adalah iman percaya kepada Kristus. Kamu harus lahir baru, tinggalkan pengertian itu. Bukan itu lagi, bukan hasil usaha manusia, tetapi anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap umatnya. Sehingga yang mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah loh. Kasih Allah, dan jelas-jelas di dalam kitab Ibrani mengatakan hukum Taurat itu telah gagal. Setuju? Ada yang keberatan? Kitab yang mengatakan, kitab Ibrani mengatakan hukum Taurat gagal karena usaha manusia tidak bisa. Tetapi pandanglah Yesus, pandanglah tembaga itu akan selamat dari maut. Sehingga pada saat ini setiap orang yang datang di gereja ini, kalau hanya memandang karena liturginya, kalau memandang karena hanya orang-orang yang di tempat ini, sebenarnya kita dalam bahaya. Sebenarnya kalau kita datang di tempat ini karena diajak teman, tapi tidak bisa memandang iman kepada Kristus, itu yang salah. Kita ubah mindset kita. Pandang Yesus, di situ ada kehidupan. Pandang Yesus, percaya kepada Kristus, engkau tidak akan mati meskipun dalam maut. Dipatok ular, dipatok ular, tinggal nunggu waktunya mati. Tapi yang dimaksud Yesus di sini, mereka yang mati harus lahir kembali. Tinggal nunggu saat-saatnya kita menerima maut, karena kita sudah mati, bukan? Lalu Yesus dijelaskan di sini tentang Adam dan Hawa. Itu mati secara rohani. Nah, ada kehidupan yang diberikan kita lahir lagi di sini, yaitu percaya kepada Kristus. Anugerah yang diberikan kepada setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah lahir baru pada setiap kita, bukan karena hasil usaha kita. Menarik hal ini. Lahir baru yang dijelaskan Yesus kepada Nikodemus cukup menarik perhatian saya. Karena bukan hanya setelah kitab-kitab berikutnya juga bukan hanya kitab Yohanes yang membahas ini. Kitab-kitab Paulus,
kitabnya para rasul juga menjelaskan tentang lahir baru ini. Berarti setiap hal ini, perkataan Yesus ini begitu penting. Bapak Ibu, jangan diabaikan tentang lahir baru. Sangat penting, sangat berguna kepada setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Kita jangan mengabaikan tentang lahir baru. Dan ini yang menarik lagi, coba kita perhatikan lagi ya. Seorang pemimpin agama masih dibicarakan lahir baru, ya kan? Bukan karena pengetahuan, tetapi karena dia belum menemukan korban yang sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kenapa harus dibicarakan kepada Nikodemus tentang lahir baru? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada Nikodemus. Sehingga pada saat ini juga pesan saya kepada teman-teman yang ada di tempat ini, lihatlah, pandanglah orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Sebenarnya lebih bahaya daripada COVID. Kenapa? Ya jelas, dalam kematian. Seperti ular tadi, saudara, di dalam masalah mereka. Sehingga bawalah kepada Kristus, bawalah kepada Tuhan, supaya mereka juga hidup dan terselamatkan di dalam Tuhan. Ini yang menarik. Berbicara kepada Nikodemus itu bukan hanya sekedar berbicara kepada Nikodemus yang biasa, tapi dia juga pasti ada yang mendampingi dia. Dan ini Nikodemus akan pasti menyuarakan kepada orang-orang yang ada di lingkungannya dia. Teman-teman yang ada di tempat ini, mungkin kita berkata pada saat ini, aku mampu nggak ya menyuarakan kebenaran firman ini? Saya percaya ada di tempat ini, pasti kita di tempat ini adalah kaki tangannya Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan tentang lahir baru, tentang kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, tentang anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Disampaikanlah kepada mereka. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus tidak hanya berhenti kepada yang namanya setelah kamu lahir baru, sudah percaya kepadaku, udah berhenti di situ. Ternyata ada satu yang menarik lagi perhatian saya, bahwa dia mengatakan mereka yang baik, sebenarnya saya nggak baca lagi ya. Mereka yang baik atau jemaat-jemaat Tuhan atau orang-orang yang baik akan diterangi oleh terang yang telah datang ke dunia. Maksudnya apa? Di sini ada satu pengakuan. Ya. Kalau Pak Luki sering mengambil Roma 12 ayat 2 tentang kehendak pikiran, ya kita yang di tempat ini kadang ya bertentangan dengan pandangan-pandangan firman Tuhan. Masing-masing kita di tempat ini masih hidup dengan pikiran yang lama, pikiran yang sudah tidak layak sebenarnya dalam lahir baru. Contoh saya kasih contoh. Kami suku Nias, kami punya arca. Dan rata-rata ya, maaf ya teman-teman yang dari Nias, dan ini kenyataan karena saya Nias berani mengatakan ini. Dia percaya kepada Kristus dan masih percaya kepada arcanya juga, patung-patung, roh leluhur. Nah, Tuhan Yesus mengatakan di tempat ini bahwa stop, hanya satu keselamatan, hanya satu tembaga yang diangkat, hanya satu salib yang bisa menyelamatkan, yaitu karya Kristus itu sendiri, anugerah Tuhan. Pandangan-pandangan itu, pikiran-pikiran yang masih merasukin kita. Kadang kita ketika kejepit, apalagi kalau anak muda ya, ketika putus cinta gitu ya. Di Nias itu ada yang namanya, dia punya pelet. Dia datang kepada orang pintar, bagaimana ini, aku suka pada orang ini, bagaimana ini supaya
dia lebih sayang lagi sama saya. Gitu. Padahal dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu hanya menyembah kepada Tuhan itu sendiri. Kita masih ada pikiran-pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi, bisakah kita akui bahwa saya pernah melakukan itu dan saya tidak mau hidup lagi di situ? Saya mau sesuatu yang baru, yaitu tetap di dalam jalannya Kristus. Jangan dicampur adukan. Pandangan pikiran tetap juga baru, dilahirkan kembali. Itu yang diserang Yesus kepada Nikodemus juga. Kamu jangan hanya berkata lembu yang baik, bukan itu lagi, tetapi ada lembu yang diberikan Tuhan yang terbaik, yaitu tubuh Yesus itu sendiri. Pandangan tentang keselamatan, Tuhan mengatakan yang terbaik adalah yang diberikan Tuhan. Keselamatan kita anugerah, persembahan kita itu yang terbaik, tubuh Yesus sendiri. Inilah yang dibicarakan dengan background yang kita bacakan pada saat ini, yaitu tentang Nikodemus, percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin apa sih yang perlu kita ambil ketika mungkin kita sudah berpikir apa yang sih yang perlu kita ambil dari tentang kelahiran baru? Saya berkata bahwa memberikan pandangan bahwa tentang lahir baru, kita harus tetap berada di dalam percaya kepada Kristus. Intinya itu, kita tetap percaya kepada Kristus dan terus memperbaharui tuh pikiran kita. Kita tetap memperbaharui pikiran-pikiran yang selama ini tidak benar menurut kebenaran firman Tuhan. Kita akui itu di hadapan Tuhan. Nah, masalahnya sekarang kita tahu nggak ya apa yang dimaksud Tuhan? Perbaharui gimana gitu ya? Ya intinya adalah kembali baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bertanya, Tuhan kita itu hidup kok. Bisa kita melakukan percakapan kepada Tuhan seperti Nikodemus juga. Tuhan kita itu hidup, bukan? Setelah dia dikuburkan 3 hari kemudian bangkit kembali. Bercakaplah kepada Tuhan, tanya kehendaknya seperti apa. Jadi bisa kita, oh iya ya, oh iya ya, oh iya saya lah ya begini ya, oh ya begini ya. Jadi lahir baru adalah intinya lebih menekankan kepada pribadi lepas pribadi. Yang tahu saya sudah lahir baru itu bukan pendeta yang di tempat ini. Kita hanya melihat buahnya lahir baru kok. Kita sendiri apa benar-benar percaya pada Kristus? Ya. Kalau kita benar-benar percaya kepada Kristus, seperti apapun godaan dari luar tidak akan pernah menggoncangkan iman kita. Ya, tidak akan pernah menggoncangkan iman kita untuk berpaling kepada iman percaya kepada Dia. Saya percaya di tempat ini semua seperti itu, tetap percaya kepada Kristus. Yang bimbang-bimbang itu di sana sini, nggak ada di sini ya, di sana sini. Jadi intinya adalah lahir baru menjadi gaya hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tetap mempertanggungjawabkan itu dalam perjalanan hidup kita, dan kita dalam proses terus menjadi baru setiap hari dalam pikiran kita. Lahir baru telah dianugerahkan kepada kita dengan percaya, dan terus kita perbaiki pikiran-pikiran kita. Karena seperti sapi bahasanya Panitia, masih ada benih Adam di dalam tubuh kita. Kita belum hidup di surga, masih di sini. Benih Adam itu masih ada dalam tubuh kita. Dan saya percaya karena kita telah lahir baru, ada Roh Kristus yang ada dalam diri kita. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita akan koreksi dan kita akan tahu, dan pasti kita tidak akan nyaman dan tidak akan tenang.
Itu ya, itulah ciri-cirinya orang lahir baru. Ketika berbuat salah, ini ciri orang lahir baru ya. Ketika kita berbuat salah, intinya begini, ketika kita melakukan dosa, tidak akan pernah tenang, dan kita tetap berusaha memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Inilah yang harus saya sampaikan pada sore hari ini. Sebenarnya masih banyak, tapi karena waktu, lain kali aja. Masih banyak tentang lahir baru ini. Ini yang saya sampaikan, bahwa kita tetaplah berada dalam Kristus dan terus kita baru. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, terima kasih seluruh firman Tuhannya, Pastor Baji. Biarlah firman Tuhan itu yang terus merestorasi hidup kita untuk lebih memahami dan mengalami kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkitkan diri. Kalau hari-hari ini kita sedang dihadapkan dengan pilihan di mana kita tidak bisa maju, sulit untuk maju. Haleluya. Saya mau katakan bahwa benih Adam ini akan terus bergejolak dari hari demi hari. Karena firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa tubuh kita ini akan merosot. Itu konsekuensi yang harus kita sadari. Tapi percayalah, ada iman, ada hikmat yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Kita harus sadar bahwa dalam hidup kita ini ada benih ilahi, itulah yang akan memampukan kita untuk menerobos setiap persoalan di hidup. Haleluya. Tuhan menjanjikan kita bukan untuk kalah, tapi Tuhan menjanjikan kita lebih dari pemenang. Percayalah setiap firman Tuhan ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kau melihat anak-anak muda Tuhan, kami
Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Tuhan sudah menyediakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat dulu. Ya, puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Terima kasih pelayanannya Pak Kevin Haji yang sudah membagi firman Tuhan. Ya, ini kita masih ibadah belum 5 orang ya. Maksimal 5 orang ya, tetap waspada, tetap menjaga-jaga, dan teman-teman NCC kalau ada kesulitan teman-teman alami ya sharing lah, ada nomor kita diberkati untuk saling memberkati. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, apapun kesulitan pasti ada solusinya ya, karena Tuhan akan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita ya, itu yang saya percaya. Ya, hari Minggu kami pada seperti ini, dan ya kita makan nasi kotak antar ya, ini bukan prasmanan, jadi tetap jaga jarak ya, tetap jaga jarak, dan jangan masker ya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kerjakan pada sore hari ini, apapun itu bentuknya, kami percaya Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus ketika kami keluar dari tempat ini, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami. Mulai besok kami akan kembali dalam pekerjaan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dengan iman kami melangkah, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan akan terus pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, di situasi yang tepat dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dimanapun kami melangkah, biar kami bisa menjadi berkat Tuhan. Kami terus
bagaikan surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Masa depan kami, masa muda kami ada dalam tangan Tuhan dan itu indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat bangsa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri yang ada, TNI, Polri, Satpol PP, semua Tuhan, security, tenaga medis, Tuhan juga memberkati mereka semua. Beri kekuatan ekstra dan kami semua yang ada dalam keadaan sakit, yang ada di rumah, apapun kondisimu, apapun sakit yang kau alami hari ini, dengan iman di dalam nama Yesus, Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita sakit, kita sembuh, kita susah, kita sehat, diberkati, Yesus tetap baik dalam hidup kita. Mendeklarasi yang ada di Tuhan, Kau tetap baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman yang mencari pekerjaan, Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang baik, orang yang tepat, sehingga kami dapat bekerja kembali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kota di mana kami tinggal, kami juga berdoa Tuhan. Kesejahteraan kota dan kesejahteraan kami. Berkati Cikarang, Bekasi Kabupaten ini Tuhan. Kota pendiri Meikarta di mana kami beribadah, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Allah yang tunggal, persekutuan penghiburan dikerjakan Allah Roh Kudus